Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nur Asimah, NIM 191420097. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK adalah lembaga yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. Otoritas Jasa Keuangan ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. OJK didirikan untuk menggantikan peran Bapepam LK dalam pengaturan dan pengawasan pasar modal dan lembaga keuangan, serta menggantikan peran Bank Indonesia dalam pengaturan dan pengawasan bank, serta untuk melindungi konsumen industri jasa. Otoritas Jasa Keuangan ini dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan meliputi yang pertama yaitu terselenggaranya secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Yang kedua yaitu mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Yang ketiga yaitu mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Tugas dan wewenang OJK. OJK ini melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap yang pertama, kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan serta non-perbankan. Yang kedua, kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal. Yang ketiga, kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Melaksanakan tugas, OJK mempunyai beberapa wewenang, meliputi yang pertama yaitu menetapkan peraturan pelaksanaan undang-undang. Yang kedua yaitu menetapkan peraturan perundang-undang di sektor jasa keuangan. Yang ketiga, menetapkan peraturan dan keputusan OJK. Yang keempat yaitu menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan. Yang kelima, menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK. Yang keenam, menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pemerintah tertulis terhadap lembaga jasa keuangan dan pihak tertentu. Yang ketujuh yaitu menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola struktur pada lembaga jasa keuangan. Yang kedelapan, menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur serta mengelola, memelihara, dan menata usaha kekayaan dan kewajiban. Yang kesembilan yaitu menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang di sektor jasa keuangan. Anggota Bank Otoritas Jasa Keuangan yang pertama yaitu Bank Sentral Asia, Bank Mandiri, Bank Permata, Bank BNI, Bank BRI, Bank OCBC, NISP, Bank Bukopin, Bank CIMB Niaga, Bank Tabungan Negara, Bank Mega, Bank Danamon, Bank Pensiun Nasional, Bank Internasional Indonesia, Bank Waris Saudara, Bank Kebhana Indonesia. Nama saya Oktiana Nur Huda. NIM saya 1914201112. Di sini saya akan menjelaskan poin C, yaitu tentang Bank Indonesia. Tentu saja tidak asing mendengar kata Bank Indonesia. Apa itu Bank Indonesia? Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang Bank Indonesia. Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia, di mana merupakan lembaga negara yang independen, bebas dari campur tangan pemerintah atau pihak-pihak lainnya, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang. Pihak luar tidak dibenarkan untuk mencampur pelaksanaan tugas Bank Indonesia. Dan Bank Indonesia juga berkewajiban untuk menolak atau mengabaikan intervensi dalam bentuk apapun dan pihak manapun juga. Status dan kedudukan yang khusus tersebut diperlukan agar Bank Indonesia dapat melaksanakan peran dan fungsinya sebagai otoritas moneter secara lebih efektif dan lebih efisien. Tujuan Bank Indonesia adalah untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Visi dan misi Bank Indonesia. Yang pertama, visi Bank Indonesia, yaitu menjadi lembaga bank sentral yang kredibel dan terbaik di regional melalui penguatan nilai-nilai strategis yang dimiliki serta pencapaian inflasi yang rendah dan nilai tukar yang stabil. Misi Bank Indonesia yang pertama yaitu mencapai stabilitas nilai rupiah dan menjaga efektivitas transmisi kebijakan moneter untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Yang kedua, mendorong sistem keuangan nasional bekerja secara efektif dan efisien serta mampu bertahan terhadap gejolak internal dan eksternal untuk mendukung alokasi sumber pendanaan atau pembiayaan dapat berkontribusi pada pertumbuhan dan stabilitas perekonomian nasional.
Yang ketiga, yaitu mewujudkan sistem pembayaran yang aman, efisien, dan lancar yang berkontribusi terhadap perekonomian, stabilitas moneter, dan stabilitas sistem keuangan dengan memperhatikan aspek perluasan, akses, dan kepentingan nasional. Yang keempat yaitu meningkatkan dan memelihara organisasi sumber daya Bank Indonesia, karena Bank Indonesia itu menjunjung tinggi nilai-nilai riset strategis dan berbasis kinerja, serta melaksanakan tata kelola atau governance yang berkualitas dalam rangka melaksanakan tugas yang diamanahkan undang-undang. Yang pertama yaitu menjaga kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa. Yang kedua, menjaga kestabilan nilai rupiah terhadap mata uang negara lain. Ketiga, yaitu membuat serta melakukan pengawasan regulasi untuk semua bank yang ada di Indonesia. Yang keempat, melakukan penelitian serta pemantauan. Yang kelima, menyimpan uang kas negara dan memberikan bantuan dana kepada bank-bank di Indonesia yang sedang mengalami permasalahan finansial. Integritas dalam Bank Indonesia. Yang pertama, kepercayaan atau integritas. Yang kedua, profesionalisme atau menyelesaikan seluruh tugas sesuai dengan penuh tanggung jawab. Yang ketiga, excellence atau kesempurnaan. Yang keempat, public interest atau kepentingan publik. Yang kelima, coordination dan teamwork atau koordinasi dan kerjasama yang baik. Dalam Bank Indonesia. Yang pertama, memperkuat pengendalian inflasi dari sisi permintaan dan penawaran. Yang kedua, menjaga stabilitas nilai tukar. Yang ketiga, mendorong pasar keuangan yang dalam efisien. Yang keempat, menjaga SSK yang didukung dengan penguatan surveillance atau SP. Yang kelima, mewujudkan keuangan inklusif yang terarah, efisien, dan sinergis. Yang keenam, memelihara SP yang aman, efisien, dan lancar. Yang ketujuh, memperkuat pengelolaan keuangan di Bank Indonesia yang akuntabel. Yang kedelapan, mewujudkan proses kerja efektif dan efisien dengan didukung SI, kultur, dan governance. Yang kesembilan, mempercepat ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten. Kesepuluh, memperkuat aliansi strategis dan meningkatkan persepsi positif Bank Indonesia. Yang ke-11, memantapkan kelancaran transisi pengalihan fungsi pengawasan bank ke OJK. 3 pilar yang dicapai Bank Indonesia. Yang pertama, pencapaian dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Yang kedua, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Yang ketiga, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, stabilitas sistem keuangan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.